Tipikor itu mengagendakan DPU Jaksa Penuntut Umum itu menghadirkan para saksi. Nah ini kita belum tahu saksi yang dihadirkan siapa karena ada 26 saksi yang sudah terdaftar. Namun yang dihadirkan baru sekitar 10 orang dihadirkan oleh si DPU. Yang kemarin itu seluruh rata-rata itu karyawan PD Baramata. Kemudian termasuk juga dirut PD Baramata. Termasuk juga ada pengawasnya, satu mantan pengawas Pak Nasrul dan pengawasnya sekarang kalau pengawasnya Mahmuda. Dan juga dari Pemkab sendiri Pemkab Banjar. Dan yang terakhir kemarin itu dari Bupati Halilur Rahman. Terakhir hari Senin kemarin. Dan hari ini juga akan mendatangkan saksi, kita belum tahu tapi informasi yang mungkin sementara ini saya dengar itu DPU menghadirkan dari inspektorat. Pak Badrul, kita belum jelas nih mendengar berapa sih nilai kerugian atau ada nggak pernyataan nilai kerugian dari dugaan kasus korupsi ini, Pak? Dalam dakwaan pertama yang disampaikan oleh DPU terhadap kita, terdakwa mantan DPU Baramata itu dikatakan mengkorupsi itu sekitar 600 juta rupiah. Namun dalam dakwaan selanjutnya itu dirintikan oleh mereka sekitar 6 juta rupiah uangnya itu. Dalam dakwaan selanjutnya mengatakan bahwa terdakwa itu merugikan uang negara 9,2 miliar. Dan kita pun sebenarnya dalam eksepsi kita pertama kita keberatan. Dan ini jaksa absurd kabur. Yang dituduhkan adalah 600 juta rupiah sesuai dengan bisnis mereka, termasuk berobat istri, termasuk katakanlah bayar kredit mobil dan sebagainya, kan itu dimasukkan oleh DPU itu hanya 600 juta. Sisanya 8 miliar lebih itu belum tahu siapa yang makan. Itu yang dakwaan yang disampaikan oleh DPU. Dalam eksepsi kita memang pada prinsipnya kita mempertanyakan itu, hakim meminta bahwa nanti diuji materi di pembuktian yang angka 8 itu kemana. Ada hasil audit nggak misalnya dari BPKP atau bagaimana sehingga penentuan nilai kerugian itu sah begitu, Pak? Dalam konteks apa yang disajikan oleh DPU saat itu dan dalam hal saat ini pun juga kami tidak ada melihat adanya BPK atau BPKP yang menyatakan bahwa daerah itu dirugikan oleh terdakwa. Yang ada dalam fakta persidangan itu adanya pernyataan Pemkab dalam hal ini Halilur Rahman meminta inspektorat untuk menilai, menyelidiki. Tapi itu hanya perintah bupati dan mereka melihat ada nggak kerugian. Dalam fakta persidangan menurut Guru Halil karena itu belum hadir, itu inspektorat menyatakan ada nilai 9,7 yang dihutang. Ada piutang dirut. Itu disampaikan oleh Guru Halil saat itu. Artinya kalau saya berasumsi dalam konteks pada persidangan itu memang terdakwa ini ada memiliki nilai hutang oleh inspektorat. Tapi dalam konteks korupsi di sana belum berbunyi dan tidak ada fakta yang mengatakan bahwa saudara terdakwa ini merugikan uang negara oleh instansi yang terkait, instansi yang berwenang. Artinya sebenarnya adalah BPK dan BPKP yang bisa menentukan kerugian itu uang negara diberikan oleh si terdakwa. Selama ini JPU atas dasar apa mengajukannya ke di sini di sidang? JPU menurut pengakuan dari saudara Dirut PD Baramata Rahman Agus bahwa beliau meminta JPU untuk menagih hutang. Kemudian di saat JPU menagih hutang disampaikan oleh JPU bilang Halilur Rahman bahwa ini adalah penyalahgunaan jabatan. Setelah proses bergulirnya, artinya proses ini bergulir setelah si Rahman Agus itu menagihkan hutang yang dikatakan inspektorat tadi ada 9,7 M tadi kepada Dirut. Karena Dirut merasa kesulitan menagih hutang, maka meminta bantuan JPU. Dalam prosesnya akhirnya JPU membawa ranah ini ke pengadilan. Artinya kasus awal adalah utang piutang. Kasus awal utang piutang. Utang yang memang menurut pengakuan terdakwa itu dihutangkan kepada pihak-pihak terkait. Segenap unsur Prokopimda dan nilainya itu hampir semua nilai yang dihutangkan itu adalah untuk kepentingan perusahaan. Itu tadi masalah utang piutang dari JPU, keterangan Dirut Baramata itu
Agus Rahman itu memang terkuak di persidangan, Pak? Ya, Agus Rahman dengan jelas menyampaikan, saya juga sebagai penasihat hukum dari saudara terdakwa mempertanyakan, dan Agus Rahman juga menyampaikan bahwa memang saudara Teguh dikirimi surat masalah pembayaran hutang. Kemudian saudara Teguh menjawab bahwa dia dalam kabur hutang ini untuk kepentingan semua, bukan dia pribadi yang menggunakan uang itu. Dan maka apa? Menjaga harmonisasi keberlangsungan perusahaan kepada prinsipnya. Termasuk beberapa instansi dan TNI Polri itu. Iya. Dalam konteks ini, siapa yang dianggap berhutang kadang merasa untuk menjaga harmonisasi melalui bahasa kasarnya itu strukturalnya bagus, tercatat, tertulis melalui mekanisme perusahaan. Mekanismenya adalah direktur mempertanyakan kepada manajer keuangan masalah ada keuangan, ada atau tidak. Maka direktur melalui fase ini meminta keuangan dalam rangka untuk meminta uang nilai sekian. Maka manajer keuangan nih, Ibu saya Dewi itu kemudian ke akuntansi, si Pak Edi, kemudian dari ke bendahara, urutnya ke sana. Dan ini semua tertulis dalam bentuk tulisan. Kepada siapapun tujuan itu si Pak Teguh menulis tujuannya. Kenapa ini terbuka? Di situ ada nota cash bond, cash dalam. Kalau korupsi, pure korupsi, di situ tidak ada tercatat. Yang ada penggelapan, memakan serongon. Tapi ini tercatat. Nah, tercatat itu dalam rangka untuk mengatakan menulis bahwa saya tuh